kita kuat, bersama kita hebat. Demi cita dan harapan, majulah merah putih selamanya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan mungkin sedikit dari Kepala Sekolah tentang rapor mutu pendidikan. Sebelum kita memasuki acara, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan ini saya selaku pembawa acara mungkin sedikit tentang menyangkut rapor mutu pendidikan di SD kita yang mungkin adanya penurunan ya dari tahun lalu yaitu 2023 ke 2024. Nah, nilai yang mungkin kemarin yang sudah naik akhirnya menurun lagi, entah itu dari literasi, numerasi atau pengisian sulinjar ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Ima atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama kembali berkumpul di ruangan ini. Ada beberapa hal mungkin yang harus saya sampaikan dan kita bahas secara bersama-sama. Mungkin yang pertama di sini saya akan menyampaikan sebelum saya ke rapor mutu. Mungkin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai komunitas belajar. Karena di sini kita belum memiliki komunitas belajar, terutama di sekolah kita. Mungkin secara di gugus Bapak dan Ibu sudah sering mengikuti komunitas belajar tersebut melalui KKG ataupun di PMN. Di situ juga terdapat komunitas belajar yang Bapak dan Ibu bisa bergabung untuk mendapatkan solusi atau hal-hal yang sekiranya kita tidak memiliki seperti modul ajar, terutama kemarin yang sudah mengikuti pelatihan. Nah, itu kan salah satu komunitas belajar yang sudah dilaksanakan oleh K3S beserta KKB yang ada di kecamatan kita. Sebelumnya ada masukan dulu, Bu? Iya, misalnya mungkin Bu ini nanti mungkin ketuanya lebih cocok nih. Atau ada masukan Bu? Atau ada pertanyaan sebelum kita ke selanjutnya? Anggota semua Bapak dan Ibu Dewan Guru. Tidak semua Dewan Guru ya, yang teknik itu dimasukkan. Silakan. Ya. Oke. Komunitas sudah kita bentuk. Nah, nanti itu akan selalu dijadwalkan minimal 1 bulan 1 kali. Ya, boleh di minggu pertama, kedua, ketiga, atau minggu keempat. Silahkan kelas. Jadi itu tujuan dari komunitas belajar ini. Nah, kalau yang sifatnya KKG itu ada sebutannya sih, komunitas belajar apa
sebutannya ya? Saya lupa. Iya, soalnya kemarin Bu Linda kan 4 mata, jadi kan kita kan nggak tahu. Cuman itu Bu, dalam ruangan harus dikasih warna-warni. Pertama, kedua lagi disuruh itu fasilitasnya ditingkatkan. Misalnya dikasih kipas angin atau AC. Terus juga anak-anak harus dibawa kayak sambil bermain, sambil belajar membaca, itu aja sih. Berarti intinya harus kreatif. Iya. Dan tentunya didukung dengan fasilitas. Iya, fasilitas supaya anak-anak tuh betah untuk membaca di situ biar tetap bosan. Oh ya, sih kemarin. AC yang lima. Insya Allah. Kalau masalah masih banyak. Baik Bapak Ibu, memang kenyamanan itu yang utama. Kalau kita sudah nyaman, pasti aman. Kalau sudah aman, pasti sesuatu yang kita lakukan itu enak. Ya, memang kayak kita kemarin itu disampaikan kantor fasilitasnya sudah enak. Baik Bapak Ibu, nah tadi mungkin sudah Bu Linda menyampaikan apa pesan dari Bapak Pengawas. Pastinya fasilitas minta dari sana. Mereka mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Nah, makanya kemarin waktu saya jadi ke wali kelas 6 itu selalu saya minta ke kelas 4, 5 itu supaya nilainya jangan terlalu anjlok. Karena itu pengaruh sekali di kelas 6. Ya. Karena sekalipun kita mendongkrak nilai di kelas 6, kalau nilai kelas 4, 5 rendah, itu tidak bisa tetap rendah dia. Jadi kita nggak bisa berpatokan juga pada nilai misalnya Pak Edison ini misalnya nih nilainya kemarin tinggi karena mungkin dia dasarnya dari kelas 4, 5-nya. Nah kalau sekarang tahun ini misalnya kelas 4, 5 rendah tetap tidak bisa dinaikkan. Jadi kita harus kerja sama. Sekarang tahun ini nilainya cuma 5 dan 6. Kelas 4 tadi aku Iya. tapi harus tetap dulu. Tetap iya, berarti Ibu tetap juga menggunakan rapot itu rapot terama metode pembelajaran serta survei lingkungan belajar. Nah, kembali lagi ke survei lingkungan belajar. Bapak dan Ibu ingat, survei lingkungan belajar itu diisi oleh Bapak dan Ibu guru ketika anak-anak kelas 5 selesai melakukan main BK. Ya. Kalau misalnya di kelas ada siswanya yang berantem motoris, jangan lupa mengingatkan dia sekolah minggunya. Jadi apa yang dia dapat di sekolah minggunya itu akan menjadi catatan Ibu. Itu. Kamu nggak ini nggak, berdoa nggak, berdoa bersama nggak, kamu ini nggak. Gitu. Pokoknya sampai dia pasti akan jawab Bu, iya Bu, saya sekolah minggu. Nah itu menjadi penilaian Ibu gitu. Jadi misalnya kalau ditanya, iya Pak, jawabnya iya sama. Itu sudah memberikan mempengaruhi nilai kita akhirnya turun. Berarti kalau begitu tuh ya, mungkin pada suatu saat misalnya ada pertemuan kepala sekolah atau apa misalnya di dinas, ya mungkin bisa minta dari sana bahwa setiap kelas yang memiliki siswa yang mengalami difabel bisa itu supaya diberi pelatihan khusus misalnya untuk menangani siswa tersebut. Misalnya di kelas 5 nih ada, berarti gurunya harus dikirim, atau di kelas 2 misalnya ada gitu dikirim lah supaya ada apa namanya ada pengetahuannya. Pokoknya kita bisa mengatasinya lah dengan pelakunya gitu. Ya betul Bu, karena memang jadi perbedaannya itu ya, sekolah inklusi dan sekolah luar biasa itu berbeda. Anak yang kayak Raisa itu tadi, itu kan sebutannya anak luar biasa, sekolahnya harus SLB ya. Tapi kalau sekolah inklusi itu tidak hanya anak yang mempunyai kelainan ketika lahir, tetapi bisa juga anak itu mengalami tekanan atau dia itu pernah kena bullying atau trauma, dia bisa di situ. Ya, atau dia misalnya dia tidak punya cacat, dia nggak punya apa, tapi dia pernah merasa dilecehkan atau apa gitu, atau dia trauma, itu bisa sekolahnya di sekolah inklusi tadi. Jadi dia berbeda. Jadi anak yang di inklusi nggak bisa di SLB.
Kalau SLB itu memang dasarnya dari lahir. Jadi itu perbedaannya. Mungkin kalau pelatihan secara ininya ketika nanti KDIS kan bisa disampaikan. Makanya nanti saya mau tahun ini nanti ketika kita mengadakan PPDB, tolong setiap orang tua yang datang mendaftarkan anaknya itu diwawancarai sampai tuntas, Bu. Kalau perlu diminta itu tanyain dia pernah sakit atau apa, paling enggak kita nanti akan kita buatkan form biar dia mengisi. Kalau dari mana ibu bilang anak ini lambat, misalnya belajarnya lambat, membacanya lambat. Dari ini Pak, kami pernah mewawancari orang tuanya. Bu Ila Alifa, Bu Lepi. Masukkan Bu. Ya Pak. Oke, terima kasih untuk pojok literasi karena saya sudah pernah menerapkan ya di sekolah lama saya. Jadi setiap kelas itu nanti kita buat semacam pohon literasi, itu kita bisa buatkan dari spanduk. Jadi spanduk itu kita desain seperti pohon. Nah terus anak-anak nanti ketika membaca buku dituliskan judul bukunya sama pengalamannya di daun-daun. Jadi kita print daun, bentuk daun. Nanti mereka tulis judul bukunya apa, pengarangnya siapa, ditempel di pojok di kelas. pohon ininya. Jadi semakin nanti daunnya itu banyak, nanti itu kita lombakan. Oh gitu. Jadi nanti ada penilaian sendiri atau kepala sekolah menilai, oh di kelas ini daunnya sudah banyak, berarti si kelas ini rajin membaca. Oh iya. Itu efektif Bu. Jadi mengumpulkan daun, judul daun pembaca itu tadi. Oh gitu. Boleh, itu masukannya luar biasa sekali ya Pak. Karena mungkin dengan dia misalnya sudah membaca buku apa, dia tulis, oh saya sudah pernah membaca buku ini, dia tempelkan, berarti kan secara otomatis dia sudah membaca. Mulai dari dilombakan tingkat kelasnya sampai tingkat antar kelas. Nah, kenapa harus di dalam kelasnya dulu? Supaya pohonnya tadi bisa berkembang. Bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya, itu termasuk ide yang bagus sekali. Mungkin bisa dimulai tahun depan Bapak mulai duluan supaya yang lainnya bisa melihat spanduknya seperti apa, atau Bapak yang bisa melukis bikin pohon sendiri. Kan bisa juga seperti itu ya Pak ya. Jadi sekreatif mungkin Bapak dan Ibu guru mau buat pohon. Ada juga saya lihat itu di hotel mana di Samarinda, ada hotel apa yang dekat pasar hotel yang dekat mall, ada Fogo, terus hotel apa tuh namanya, hotel apa yang saya lupa namanya. Tuh kalau masuk di situ dia kan ada pohon. Di pohon itu setiap tamu yang datang boleh menulis apa saja saran dan kritiknya. Karena saya pernah tulis saran di situ Bu, saya tulis nama saya gede-gede gitu Bu. Kalau ibu ke hotel itu cari, itu saya ada tulis di situ. Itu saran dan kritik kita disuruh nulis, nanti ditaruh di pohon tuh. Jadi pohon itu semakin penuh dengan saran dan kritik daripada orang yang datang yang minat di hotel itu. Untuk buku-bukunya anak, terutama kan kalau literasi ini kan otomatis nyangkut buku-buku ya Bu. Iya. Kalau tiap tahun anak-anak diwajibkan tidak membawa buku, misalnya buku yang dia suka lah, karena kan tidak bisa buku pelajaran. Iya Bu, Ibu kalau masalah buku itu suruh mereka beli sendiri Bu. Iya, jadi tiap tahun Iya. selalu ada. Jadi buku itu Bu, anak-anak itu ketika Ibu menyuruh dia membaca untuk awal ya, untuk pemula. Ketika Ibu suruh membaca, dia buka buku bahasa Indonesia halaman ini, baca. Gak mau dia Bu. Cari buku cerita, mungkin Ibu lewat Ibu dulu yang membaca kali. Ibu bacakan dongeng misalnya. Habis itu nanti mereka suruh bawa sendiri. Kalau saya dulu pernah, saya kan dulu wali kelas 1, saya termasuk lama kelas 1. Saya itu suruh anak-anak itu Bu bawa untuk kelas 1 ya khususnya. Itu saya nggak suruh buku cerita sih awalnya, enggak. Saya suruh mereka itu bawa buku bacaan jilid 1. Jadi semua harus jilid 1.
Modelnya kayak ketika mereka mengaji itu selesai Iqra 1, Iqra 2. Nanti selesai itu bukunya itu nggak kembali, saya taruhlah di pojok bacanya dia. Yang sudah selesai jilid 1, sampaikan nanti sama orang tuanya belikan yang jilid 2. Jadi dia tuh semakin meningkat tuh, Bu. Saya gitu dulu waktu mengajari siswa saya kelas 1. Karena kelas 1 itu memang paling berat, Bu. Kan yang nih, ya kan? Jadi intinya, Bu, ketika ada muridnya yang kelas 1 kelas 2 nggak bisa baca, oh ini tugas saya kelas 2 ini. Mungkin dia di kelas 1 sama Bu Ra sudah hafal A, B, C, tinggal menggabungkan. Tugas guru kelas 2 lah lagi, ya. Apalagi kurikulum Merdeka Belajar kemarin katanya kan nggak boleh nggak naik kelas. Iya, harus naik kelas. Wajib naik kelas sekarang lagi, Bu. Kemarin sudah diubah, boleh kalau memang harus tinggal. Sekarang kembali lagi, Bu, harus naik lagi semuanya. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru itu, mana anak-anak yang tidak bisa membaca dikasih tambahan pelajaran. Mungkin ketika temannya sudah pulang, oh dia bertahan dulu. Nggak usah lama-lama, 5 menit, karena anak-anak juga kalau belajar itu kelamaan dia juga. Apa yang sudah kita bahas hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Bapak Ibu. Sista